Ya bodeng. Sudah ada. Sudah mati kan? Iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, pimpinan wilayah Muhammadiyah, Aisyah, pada pagi hari ini tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan kecuali rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam rangka kegiatan pimpinan wilayah Muhammadiyah, kajian dengan tema hari ini bagaimana mengelola keluarga sakinah. Kemudian salat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu, kita buka pertemuan pagi ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita, Bapak Adianto. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada acara inti kita, yaitu interaktif dengan dua narasumber yang subhanallah. Bapak Ibu sudah dengarkan, sudah tahu persis siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Hajah Yuslidar, insya Allah sudah hadir. Bapak Ibu sudah menyaksikannya. Kemudian Ibunda Zurna Wati, ini ayahnya Ayah Yohalin, Bapak dan Ibu, subhanallah ya sudah hadir tengah-tengah kita. Yang pertama Ibu Hajah Yuslidar dulu. Kita tahu persis ya, bagaimana kiprah Bu Yus sebagai pemenang keluarga Sakinah tahun 2012 dulu. Beliau adalah mantan ketua pimpinan wilayah Nasiah. Kemudian beliau juga 3 periode untuk sekretaris PWA, 2 periode ketua PWA. Kemudian beliau juga perempuan inspiratif. Subhanallah. Saat ini ketua MUI Provinsi Bengkulu. Subhanallah ya, nanti kita sapa beliau, kita kasih kesempatan nanti Bapak dan Ibu bagaimana 41 tahun beliau sudah menikah dengan 4 orang anak, 4 menantu dan 10 cucung. Subhanallah. Kita saksi Bapak Ibu, kita dengarkan ya. 10 menit untuk Ibu Hajah Yuslidar. Silakan Bu Yus yang tersayang. Monggo silakan. Terima kasih. Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Bapak Ibu, ini berapa hari ini rekaman terus, jadi suaranya agak serak-serak basah. Artis. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Artis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dari sebagian tanda kebesaran Allah, Dia menjadikan bagi kamu dari bagian kamu pasangan supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antara kamu mawaddah warahmah, kasih sayang. Sesungguhnya itulah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya cintai, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang kita terima. Di masa COVID-19 ini pun ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, termasuk saat ini tetap melakukan pengajian walaupun jarak jauh. Terus terang saja, saya baru sekali ini, jadi ini hikmah bagi saya, alhamdulillah. Salawat beriring salam, semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya cintai, ayat yang tadi sama-sama kita dengar, baik dari petugas tilawah, yang saya ulang kembali, itu adalah salah satu surat yang bercerita tentang sakinah dalam Al-Quran. Tepatnya surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21. Saya berbahagia sekali, sekaligus deg-degan ketika keluarga sakinah. Tapi insya Allah saya bicara dengan Mas Dandi kemarin, ini cuma pengalaman, tidak ada konsep. Konsepnya cuma Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa sharing nanti untuk membuat kita semakin paham dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Kalau kita bicara mengelola, maka saya berpikir adalah konsep memanage, manajemen. Jadi sebuah rumah tangga adalah sebuah organisasi yang memang harus dikelola secara profesional tentunya.
Nah, fungsi manajemen sendiri itu ada 4, yaitu planning, merencanakan, kemudian organizing, membagi tugas, mengelompok-kelompokkan tugas sesuai dengan the right mon and the right job-nya. Kemudian executing, menggerakkan setelah kita bagi tugas tadi. Dan terakhir yaitu controlling atau pengawasan, evaluasi dari apa yang telah kita konsep atau kita rencanakan tadi. Nah, dalam sebuah rumah tangga tentunya konsep atau fungsi manajemen yang 4 tadi itu tidak terlepas dari aspek-aspek untuk menuju sebuah keluarga sakinah. Yang pertama yaitu aspek akidah, tauhid. Yang kedua, aspek pendidikan, baik pendidikan formal, informal, ataupun pendidikan non-formal. Yang ketiga, aspek kesehatan lingkungan. Yang keempat, aspek ekonomi. Dan yang kelima, aspek sosial. Untuk aspek sosial sendiri, kami melihat dari intern keluarga kecil, kemudian intern keluarga besar, dan eksternal atau di luar keluarga kita, termasuk tetangga, masyarakat sekitar, dan masyarakat luas. Nah, Bapak dan Ibu yang saya cintai, untuk itu beberapa hal. Jadi yang pertama tentunya kita sudah tahu, kita sudah sepakat bahwa visi kita dalam pernikahan ini adalah sakinah, mawaddah, warahmah dengan misi-misi yang nanti kita uraikan melalui aspek-aspek tadi. Untuk itu langkah awal yang kami lakukan adalah menyamakan visi dan misi dulu. Apa yang akan kita lakukan? Nah, alhamdulillah kebetulan saya dan suami saya ini sama-sama orang persyarikatan. Jadi konsep kita sama. Bahwa sakinah menurut Islam yang kita yakini yaitu tentram. Jadi kadang-kadang kita selalu menyebutkan ketika diundang selamat ya, samara dan lain sebagainya. Sementara samara itu sendiri kita nggak tahu, apalagi anak-anak muda. Bisa aja samara saling marah-marah. Tapi bagi kita, samara itu sakinah, mawaddah, warahmah, tenang yang diperkuat dan dilandasi oleh rasa kasih sayang. Nah, untuk itu konsep awal ini dari awal kita nikah, terutama ketika sudah menjelang anak lahir, kita pasang sebuah informasi bahwa sebenarnya yang mana sih keluarga sakinah? Keluarga sakinah tentunya baiti jannati. Rumahku adalah sorgaku. Nah, rumah dan sorga di antara dua manusia aktivis ini memang harus punya satu kesepakatan dari awal supaya tidak pecah di jalan. Setelah kita mencantumkan atau memasang informasi, ini kami taruh sampai sekarang masih ada di pintu tengah antara kamar luar, ruang luar dan ruang makan. Itu kita tulis, semua anggota rumah bisa baca apa konsep baiti jannati itu. Nah, kemudian kesepakatan bersama misi apa yang akan kita lakukan. Ketika kita bicara tentang aspek tauhid, apa misinya? Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan baik untuk kita berdua ataupun untuk anak-anak kita nanti, dan insya Allah keluarga besar atau adik-adik kami, kebetulan saya anak tua, support mendukung dengan satu konsep dan satu arah yang sama. Kemudian setelah ada kesepakatan, kita bagi tugas. Ada pembagian peran. Suami perannya apa? Itu jelas. Bagaimanapun hebatnya seorang istri, suami adalah imam. Saya nggak pernah menganggap bahwa suami saya itu bukan imam saya. Sampai saat ini, dia adalah imam saya. Kadang-kadang orang bilang, wah Bu Yus kan lebih hebat. Itu kasat mata.
tapi ternyata dia lebih hebat dari saya. Kemudian setelah ada pelaksanaan kesepakatan, tentunya kita gerakkan bersama dan terakhir kami evaluasi. Nah, kadang-kadang di evaluasi ini yang agak lemah, tapi kebetulan saya katakan tadi bahwa kita adalah orang persyarikatan yang sudah berjuang di organisasi beberapa periode, maka kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan satu evaluasi kegiatan ini merupakan hal yang tidak begitu berat bagi kami berdua. Karena memang tidak disebut, tapi suami saya adalah, kalau tidak disebut mantan, itu pernah sekretaris pemuda Muhammadiyah. Baik di Jawa, ataupun pernah bantu-bantu di Bengkulu sebentar. Jadi konsep kita itu sama. Apa yang akan kita lakukan sama. Di peran masing-masing itu kita lakukan dengan baik, dan kalaupun terjadi benturan itu akan kita bicarakan bersama setelah hal itu selesai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya cintai, akhirnya saya mencoba sebenarnya apa yang saya lakukan ini sama dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu semua. Saya melihat bahwa sebenarnya menyimpulkan bahwa sebenarnya konsep keluarga sakinah ini hanya dua. Pertama, lancarnya komunikasi di antara kita, tidak pernah ada yang disembunyikan, baik dengan anak-anak maupun dengan suami. Kemudian saling menghormati dan saling menghargai peran. Sehingga tidak ada ketika saya marah, konsep kita sama. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang membuat kita terbentur, namanya juga manusia, ketika saya capek, marah, namanya perempuan, ngomel-ngomel, dia pergi. Atau ketika saya lihat mukanya sudah agak berubah, saya juga diam dan pergi. Jadi itu aja yang kita jaga, nggak ada yang lain. Kemudian tentunya hal-hal lain, implementasi dari konsep ini tentunya dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh-contoh yang mungkin sudah kita ketahui semua, bagaimana memanage anak dan lain sebagainya. Saya rasa itu dulu Bu Ica, mungkin yang lain nanti bisa saya lengkapi kalau memang ada yang perlu kita sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yu, subhanallah ya. Intinya ya, bagaimana satu keluarga itu menjaga visi dan misi keluarga yang sudah dibuat dari awal pernikahan, bagaimana membuat visi dan misi keluarga, dan itulah yang akan diterapkan berikutnya sehingga nanti akan tetap menjadi keluarga samara. Bu Yus, PR Bu Yus nanti sekarang adalah COVID-19. Bisa nggak keluarga sakinah tolak COVID-19? Nanti PR Bu Yus, nanti kita dengarkan nanti pertanyaan teman-teman yang lain, bagaimana kondisi sekarang dengan keluarga sakinah ini rasanya bisa ini. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat nih Bunda di samping saya nih, Ibu Zurnawati, subhanallah. Beliau nih ibu saya, sama-sama ketua PDA, saya PDNA, Bunda ketua PDA tahun dulu, sama-sama makan di pantai. Terus bla bla bla, berjalannya waktu. Nah, Bunda juga pengalaman bagaimana beliau keluarga dulu 9 anak, 9 menantu, 20 cucung. Subhanallah ya. Ini kalah ini. Kemudian ada pendamping beliau sekarang tuh ya, yang beliau Ayah Yohalin. Dan ini menambah beliau jadi nyaman, tentram, karena keluarga sakinah nyaman dan tentram. Kita sapa beliau. Bunda, silakan Bunda ya. Sampaikan bagaimana pengalaman Bunda mengelola keluarga selama Bunda 44 tahun ya, Bu. 44 tahun berkeluarga sehingga sekarang masih tetap enjoy nih Ayah sama Bunda nih. Silakan Ayah dan Bunda, silakan Bunda. Kita kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ketua PMM dan PDM sewilayah Bengkulu serta seluruh jajaran pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah sewilayah Bengkulu, Bapak Rektor dan seluruh jajaran yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita di bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini,
di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kita, yang Allah uji pada kita dengan turunnya wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan iman kita, kekuatan Islam kita, dan insya Allah kita selalu di dalam melaksanakan ibadah dengan istiqomah dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ananda Ica, dan terima kasih Bu Yus. Alhamdulillah tadi sudah memaparkan awal dari keluarga Sakinah yang memang tadi sudah begitu lengkap Ibu Yus ya menyampaikan. Dan alhamdulillah Ibu Yus sendiri sebagai panutan kami di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan khususnya di organisasi Aisyah. Beliau yang selalu membimbing dan memberikan contoh kepada kami, baik dalam membimbing keluarga ataupun membimbing masyarakat. Alhamdulillah saya dipercaya menyampaikan pengalaman-pengalaman di dalam keluarga, dan memang keluarga itu adalah dambaan kita semua, ya. Berkeluarga kita dasari dengan niat Bismillah karena Allah. Kalau kita ya dasari berkeluarga itu karena Allah, maka insya Allah Allah yang akan membimbing kita. Dan kita ya dalam keluarga itu mempunyai tujuan. Ya, tadi sudah disampaikan dalam ayat, baik pun di awal itu Arum, sudah itu yang dasar ya dalam keluarga itu kita litas kunu ilaiha, ya. Bagaimana menciptakan keluarga itu ketenangan, di dalam keluarga itu ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat, ya jelas ya kita awali. Dan kita sebagai ya ibu dan ayah ya di dalam keluarga menentukan bagaimana akan kita bawa keluarga kita itu, apakah keluarga bahagia ataupun keluarga ya tidak bahagia. Ya, kalau saya menyikapi yang pertama dasar dari kitab keluarga itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita pelihara diri kita. Kita selaku pemimpin di rumah tangga, itu suami dan istri, memberikan contoh, tauladan, mengayom, mengasih sayang kepada anak. Itu dasar yang paling utama. Ya supaya terciptanya keluarga itu, ya pastilah kita sebagai ya, orang tua yang memberikan contoh, baik itu contoh perbuatan, apalagi perkataan. Ya itulah yang didasari. Nah ini pengalaman kami di dalam ya menjalani rumah tangga yang alhamdulillah dikaruniai anak 9 ya anak, 4 putri dan 4 putra. Sudah alhamdulillah 5 ya. 5 putra, 4 putri, 20 cucu. Alhamdulillah, luar biasa memang. Memang suka duka dan pengalaman, bukan sekarang melihat dari awal. Meletakkan pondasi-pondasi, baik yang disebut dengan pendidikan non-formal ataupun pendidikan formal di dalam rumah tangga. Yang pertama memang anak ini kita dasari dengan ya tauhid atau akidah. Nah, kalau pondasi akidah anak ini sudah kuat, sama dengan kita membuat rumah. Kalau rumah itu pondasinya, tiangnya kuat, insya Allah
walaupun badai, topan, ya Allah tidak tsunami, ya akan kuat. Nah ini memang kadang-kadang berat tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi ya karena kita menginginkan litaskunu ilaiha, maka kita ya selalu berusaha dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah kalau kita akan melaksanakan sholat, ya jelas kita dulu bersiap-siap akan melaksanakan sholat. Anak, memang kadang-kadang anak-anak masih kecil itu berat sekali untuk diajak sholat. Tapi kalau kita ajak, ya kita berikan contoh dan kita berikan pengertian, insya Allah. Nah Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pengalaman saya di rumah tangga mendidik anak atau dalam keluarga, memang kita berkeluarga itu dari awal belum memahami sifat suami istri, maka kita saling memahami bagaimana sikap suami kita, bagaimana suami juga memahami sikap istri. Nah, selama kita beberapa awal menjalani rumah tangga, nah saling memahami itu. Insya Allah kalau sudah paham, maka kita saling pengertian. Nah, di dalam pengertian ini, insya Allah ya akan timbul ya saling mencintai. Ya, kalau sudah saling mencintai akan ya terjalin hubungan ya kasih sayang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memang kita suami istri yaitu saling mencintai, saling kasih sayang, saling menghormati. Dan tidak kalah pentingnya kita bermusyawarah. Nah ini dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu menghadapi fenomena dalam keluarga, baik itu menghadapi ekonomi, menghadapi sosial dan sebagainya, dan menghadapi kehidupan pendidikan anak. Nah, ini semuanya kita harus dimusyawarahkan. Karena apa? Disinilah akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tanpa musyawarah. Sepertinya keinginan istri banyak sekali kalau tidak kita batasi dengan iman kita. Ya. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan suami, istri yang memutuskan sendiri. Maka itu tidak akan terjalin sakinah di dalam keluarga. Sekecil apapun memang harus kita musyawarahkan. Nah, inilah saling pemahaman di dalam keluarga. Nah, untuk menghadapi anak, anak masih kecil, apalagi dalam kondisi ekonomi mungkin ya tidak sama penghasilan dan kemampuan. Nah, untuk itu peranan seorang istri atau seorang ibu itu menentukan di dalam rumah tangga. Nah, kalau ibu atau istri ini mengerti penghasilan suami, maka rumah tangganya insya Allah akan tenang, aman. Jangan sampai yang kadang-kadang ya dalam istilah kita besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada kemampuan. Nah ini terjadinya hal-hal yang demikian yang tidak menimbulkan keluarga sakinah, litaskunu ilaiha. Nah itu maka dalam pengalaman saya anak-anak ini diajak musyawarah atau diberi pengertian minimal walaupun 2 menit setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Nah ini, dan kami dibiasakan sholat berjamaah yaitu di masjid, tapi kadang-kadang sholat subuh itu di rumah satunya, insya Allah. Nah ibu yang kami hormati, ya ku anfusakum wa ahlikum nara. Memang kita pelihara diri kita, keluarga kita. Nah, kalau sudah terpelihara keluarga diri kita, insya Allah anak-anak akan melihat, akan dapat mengikuti apa yang kita kerjakan itu. Ya, mudah-mudahan ya kita ajak belajar mengaji. Saya mendirikan MDA TPQ itu bukan untuk orang lain,
tapi supaya bagaimana keluarga kita. Insya Allah, ya mudah-mudahan ibu-ibu sedikit pengalaman yang kami bagikan jelas, dan setiap kita berkeluarga menginginkan bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ibu Ica yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya Bapak dan Ibu, pengalaman Bunda Zurna sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah. Tadi intinya, kalau Bu Yus tadi bagaimana menjaga visi dan misi keluarga. Intinya komunikatif dan saling menghargai. Kalau Bunda Zurna, bagaimana menciptakan sakinah, menciptakan ketenangan di keluarga, sehingga keluarga itu saling memahami, saling mencintai, dan saling menyayangi. Nah, apalagi sekarang nih Bun, kondisi COVID-19 ya, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga sakinah pada kondisi saat sekarang ini. Nah, untuk itu barangkali Bapak dan Ibu semuanya, kepada Bapak Ketua PWM, anggota PWM semuanya, PWA semua yang bisa connect hari ini, silakan kita buka session dialog, silakan langsung ditanyakan, nanti kami fasilitasi untuk menjawab pada Bunda Yuslida dan Bunda Zurna. Silakan Bapak dan Ibu, silakan. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu, menunggu ada tanggapan dari para pendengar, sekarang kita sadari Bapak dan Ibu ya, bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan pembinaan, bulan pendidikan. Kesempatan sekali sekarang ini musim corona lagi Bapak Ibu, kita stay at home, kembali ke rumah. Nah, bagaimana untuk mengadakan pembinaan di rumah tangga kita masing-masing, mulai dari sholat taraweh, tahajud, barangkali sholat duhanya, kemudian tilawah Al-Quran. Ditambah lagi syahrut tarbiyah, syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Nah, bulannya Al-Quran. Kami yakin semua anggota persyarikatan itu sudah membuat program masing-masing dalam rangka menanggapi, dalam rangka kondisi sekarang berjangkitnya wabah COVID-19 ya. Bapak dan Ibu, kami persilakan ada yang diskusikan dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini, kami persilakan. Halo. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah paham semua. Ya, sudah paham barangkali Bu Yus. Kembali ke Bu Yus ya, Bu Yus. Halo Bu Yus. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Waduh, silakan Bu. Eva silakan. Silakan. Siapa? Ibu Eva Sunaryadi. Oh, Oh, iya. subhanallah. Oh, Bu Eva. Allahu Akbar. Silakan Bu Eva. Assalamualaikum, Bunda-bunda. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Menarik sekali kajian pagi ini mengenai keluarga sakinah yang sudah disampaikan oleh Bu Yus maupun Bunda Zurna. Jadi pengen ini juga berbagi juga. Karena tadi kata Bu Yus, kalau Bu Yus sama suaminya sama-sama sepersyarikatan gitu ya Bu Yus ya. Kalau mengenai yang dikomen oleh Bu Ica mengenai keadaan sekarang, memang kalau menurut saya kembali ke imam kita nih sekarang yang harus berperan. Karena sekarang kan di rumah ini berarti peranan ayah, begitu ya, peranan kepala keluarga yang mengambil alih semuanya. Jadi kalau kami memang sholat taraweh bersama, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran, tadarus Al-Quran kita lakukan. Tapi karena memang Pak Yadi ngajinya duluan, saya juga punya kajian sendiri, jadi kami memang tidak misalnya barengan membaca itu, tapi kami melanjutkan kajian kami bersama-sama. Kemudian untuk mengenai sekarang, mungkin gini, keluarga sakinah ini, kita ke pemuda yang sekarang, maksud saya untuk tantangan masa depan ya, tantangan masa depan, karena anak-anak sekarang kan pengennya praktis, berumah tangga itu praktis. Jadi kalau berumah tangga modalnya cinta atau modalnya harta begitu ya, yang lain-lain itu nanti-nantilah begitu, sehingga kalau kita lihat perceraian itu, angka perceraian itu tinggi begitu ya. Nah untuk itu kita kan juga saya juga punya anak yang nantinya akan menikah begitu ya. Bagaimana Bu Yus dan Bunda Zurna
dalam kita menyikapi hal ini. Apa saja yang perlu kita siapkan kepada bekal untuk anak-anak kita. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran di rumah tangga, insya Allah, alhamdulillah Bu Eva sudah laksanakan itu. Oke, terkait dengan pertanyaan tadinya, bagaimana caranya menyikapi? Ya, apa yang persiapkan anak-anak kita akan menghadapi berumah tangga. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bu Yusridar yang punya pengalaman ini. Silakan Bu, dijawab pertanyaan Ibu Eva. Ibu Eva, silakan Bu Yus. Pun lewat layar, lepas rindu saya lihat Bu Eva. Udah lama nggak jumpa. Terima kasih responnya. Sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi, itu apa yang kita lakukan sama. Tapi ada beberapa penekanan barangkali sesuai dengan kesepakatan dari suami istri tadi. Di rumah kami, ya yang kami lakukan, itu termasuk sampai sekarang ke anak cucu. Ya, karena sampai ke cucu, karena situasinya kan sudah beda tuh dengan anak dan cucu. Kita membatasi anak-anak melihat TV. Kalau dulu zaman anak saya TV, sekarang gawai. Jadi kita melihatnya itu pada waktu-waktu tertentu dan itu pun kita arahkan. Ketika mereka akan menikah, ya, kita tahu ajaran agama kita ketika anak sudah minta menikah nggak boleh dilarang. Tapi tentunya dari awal kita sudah kasih tahu bahwa sebuah rumah tangga yang sakinah, yang kita tuju untuk sakinah itu, yang menurut konsep Islam kita yakini, dan yang mereka lihat di rumahnya sendiri adalah satu persepsi dalam memutuskan atau menganalisa satu hal. Satu persepsi dulu, sehingga dia tahu bahasa kita itu sekufu. Kalau suami istri atau calon suami istri itu sekufu, pembicaranya enak. Tuh. Jadi baik tingkat pendidikan formalnya, insya Allah, kemudian pendidikan agama dan latar belakang keluarganya, ini yang kita utamakan dulu. Nah, ketika mereka datang ke kita, Bu, kami nak nikah. Siapa kira-kira pasangan kau tuh? Keluarganya siapa? Bukan harta dan bukan cantik. Karena hadis Rasulullah, ini kita sampaikan. Hadis Rasulullah itu memilih pasangan itu melihat keturunannya, melihat kecantikannya, melihat kekayaannya, melihat agamanya. Yang paling pokok adalah agamanya. Karena harta bisa habis dalam sekejap, kecantikan juga bisa habis sebentar. Keturunan juga sebentar lagi tidak akan bermakna, tapi ketika dia sudah memilih agama, insya Allah aman. Ini dulu yang kita tekankan kepada mereka. Alhamdulillah, 4 anak saya itu, terutama yang akhir ini ta'aruf. Jadi tidak ada istilah metean. Apa yang dikatakan Bu Zurna tadi, ku anfusikum ahlikum nara, itu dimulai dari pendekatan-pendekatan awal. Kalaupun mereka dekat, itu nggak mete, itu nggak ada, cuma hubungan sebagai saudara. Nah, jadi dengan ta'aruf, ya kita ketemu dengan anaknya, dengan orang tuanya, mereka tahu bahwa sebenarnya kelebihan anak kami ini, kelemahan anak kami ini. Saya mohon maaf Bu Eva, anak saya perempuan 1 bungsu. Orang akan mengatakan anak bungsu, manjo, dan orang Padang pintar masak. Maknya jadi tidak pintar, apalagi anaknya. Sekolah jauh juga kan. Nah, waktu taruh kita kasih tahu dengan calon pasangan dan calon suaminya. Anak saya kok tidak pacak masak. Anak saya kok tidak terbiasa ini itu. Bisa dan nerimonya. Ini kita buka terus terang. Baik pada anak maupun dengan calon suami dan calon mertuanya. Insya Allah, ini yang kami lakukan. Aman-aman aja tuh. Kini pacak juga masak melalui internet. Pacak kau masak kini, pacak, ambil resep di internet. Nah, artinya ketika bicara agama, semuanya akan oke-oke saja. Dimusyawarahkan, ta'aruf. Jadi pengalaman kami itu mencari
mendapatkan menantu melalui ta'aruf dengan bicara apa adanya. Tidak melebay, tidak mengatakan bahwa anak kami lebih bagus, enggak. Tapi kita perlihatkan kelemahan anak saya ini bisa enggak diterima. Bukan hanya oleh calon suami, tapi juga oleh calon mertua dan keluarganya. Mungkin itu Bu Epa, singkat aja. Waktu kita, mungkin Bu Zurna punya pengalaman lain. Ya. Oke, makasih banyak Bu Sudar. Subhanallah ya jawaban dari Bu Yus. Silakan pada Bunda. Pengalaman Bunda gimana nih menanggapi pertanyaan daripada Bu Eva tadi? Monggo Bunda. Terima kasih Bu Eva. Alhamdulillah sudah menyimak apa yang sudah kami sampaikan tadi dan menginginkan kita semua, baik kita dalam keluarga ataupun anak-anak kita yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan soleha yang didambakan dari keluarga sakinah. Nah itu tadi ya, kita sebagai suami istri. Nah ini kami sebagai suami istri dengan Bapak selalu memberikan contoh kepada anak. Nah lihatlah bagaimana ayah, bagaimana ibu di dalam rumah tangga. Nah kami mengharapkan anak-anak nanti seperti ayah dengan ibu. Ya alhamdulillah kata ya Bu Yus, ya kita sejalan, sepikiran, sepemahaman. Alhamdulillah. Di mana Bapak, di situ ada saya. Alhamdulillah. Dan ya pertama itu memang dasar keagamaan itu. Pertama akidah, ibadah, dan muamalah. Ya. Ya, itu yang harus disampaikan kepada anak kita dan calon ya, menantu. Ya, kalau keduanya itu memahami, insya Allah dia akan saling mencintai dan saling menyayangi. Nah, kalau cinta saja tidak saling menyayangi, nah ini yang kadang-kadang habis cinta itu sayang hilang. Karena cinta. Nah, dalam membangun keluarga memang saling mencintai dan saling menyayangi. Insya Allah akan tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Memang ya dalam perjalanan anak-anak kita sampaikan juga pasti akan menghadapi tantangan, hambatan-hambatan. Tidak ada senangnya saja dalam keluarga. Pasti. Nah, maka di dalam rumah tangga ya kita berikan contoh dan kita ajak. Nah, beginilah cara nanti seandainya anak-anak akan membina rumah tangga. Maka jangan sampai nanti yang tidak diinginkan, ya apalagi yang laki-laki sebagai pemimpin di rumah tangga. Jangan tidak bisa memimpin rumah tangga dan dia sebagai imam. Nah, apalagi dalam bidang ibadah, maka yang laki-laki lah yang akan memberikan contoh dan menegakkan ya rumah tangga itu supaya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ini ya, Bu Eva, terima kasih dan mungkin tidak puas apa yang kami sampaikan dan insya Allah nanti bisa disambung lagi ibu-ibu yang lain walaupun tidak saat ini, mudah-mudahan. Ya, kita berbagi pengalaman. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu tanggapan daripada kedua narasumber kita. Ini masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada dua narasumber kita. Kami persilakan Bapak dan Ibu, masih ada? Saya boleh Bu. Oh silakan. Host kita, subhanallah. Silakan. Ya. Allahu Akbar. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi ngintip-ngintip siapalah peserta kita ini, ternyata alhamdulillah ada 70 orang. Saya lihat juga ada Ustadz Farhan ini Bu. Ya, jadi mungkin kita bolehlah minta beliau berbagi sebagai Ustadz muda, keluarga muda, tapi anaknya banyak. Jadi bagaimana strategi beliau dalam sama tentang membentuk keluarga sakinah. Mungkin begitu aja Bu Ica, makasih. Oke, dengan senang hati. Assalamualaikum Ustaz Farhan. Connect ya Ustaz Farhan. Nah sekarang Ustaz Farhan yang sampaikan host kita tadi, Mas Dandi.
Ini anak Ustaz subhanallah banyak ya. Tapi bagaimana? Saya akan tanyakan nyambung pertanyaan tadi, bagaimana menciptakan sakinah kondisi COVID-19 ini? Ustaz Farhan anaknya sekian, itu gimana caranya saat ini menghadapi corona sekarang, sakinah sekarang bagaimana Ustaz Farhan? Monggo Ustaz Farhan ditanggapi ya, sehingga semua pendengar nantinya bisa menyimak. Silakan Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita mau mendengar malah disuruh bicara. Ayahanda, ibunda, seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim di media ini dalam berbagi informasi, berbagi pengalaman, semoga bisa menjadi kebaikan. Terima kasih atas pertanyaannya untuk kita semua. Saya saat ini sama seperti yang lain karena kondisi pandemi COVID-19 kita lebih banyak di rumah. Dan ternyata ini juga menjadi momen yang tidak pernah kita duga dalam kehidupan kita. Ala kulli hal semua yang terjadi pasti ada kunci, ada hikmah di setiap musibah termasuk corona. Ya, dengan work from home, stay at home ini memang menjadikan kita lebih banyak untuk bersama keluarga. Arum 21 tadi kan ada kata kunci litas kunu. Dari kata sakana, yaskunu, maskan, tempat tinggal. Jadi agar banyak netap, agar banyak bersama. Kenapa? Disitulah nanti dengan bersama kita akan semakin tenang, memberikan rasa tenang, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Ya, boleh jadi selama ini aktivitas kita banyak menguras waktu dan tenaga sampai kondisi di rumah. Ya, walaupun kita berusaha untuk punya waktu untuk mereka dan keluarga, tapi tetap saja tidak bisa dinafikan bahwa aktivitas di luaran juga banyak kegiatan yang harus lebih dominan waktu pada rumah. Tapi dengan pandemi ini, alhamdulillah kita bisa berbagi semua dengan aktivitas yang ada, bahkan kita bisa berperan bukan hanya ganda, tapi semua peran di sana. Kenapa? Karena aktivitas kita di rumah ini kan memang dari bangun tidur sampai ke tidur lebih banyak intensitasnya, sehingga apa yang menjadi keluhan, kebutuhan anak-anak langsung tercover, langsung terpenuhi. Kalau belum terpenuhi akan dicarikan solusi. Boleh jadi kalau selama ini sekolah atau ketika kita beraktivitas kan ada yang tak tersampaikan atau yang tak terlihatkan, tapi dengan begini ya kita bisa semua. Oleh karenanya memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Zurna dan Ibu Yus tadi, bahwa berumah tangga itu persoalan bagaimana berbagi peran. Saya sepakat kata Ibu Yus bahwa sehebat apapun perempuan, sekaliber apapun di luaran, kalau dia di rumah kembali menjadi makmum dan kita imam. Dan itu juga yang dipegang filosofinya oleh istri saya, sekalipun dia di luaran mungkin punya aktivitas, bahkan semua dia punya, tapi kalau sudah kembali ke rumah dia adalah makmum saya. Dia tinggalkan semua apa yang dia punya di luaran, karena kalau sudah di rumah, dia istri saya dan dia uminya anak-anak. Karena anak yang 4, alhamdulillah mungkin dikatakan banyak, ya banyak, tapi kalau banyak banget mungkin tidak juga. Bandingannya kenapa banyak? Karena memang teman-teman itu kalau sudah 2 udah nggak mau lagi. Kalau sudah 2 berhenti. Kalau udah 2 nggak mau bicara itu lagi. Cukup sudah dan seterusnya. Makanya ketika 4 kelihatan banyak. Tapi ala kulli hal semua itu adalah anugerah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti dijaga. Oleh karena Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentu ini menjadi wasilah luar biasa bagi kita di pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan bisa berbagi peran sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, seorang ibu, suami, dan istri. Karena di situ juga akan terlihat siapa kita selaku orang tua. Anak langsung melihat. Kalau selama ini mungkin waktunya sedikit saja, mereka sudah sampai rumah capek. Dengan sekolah kita juga kadang sudah capek dalam bekerja. Tapi kalau hari ini kan terlihat. Disitulah kita juga akan terus belajar. Karena orang anak langsung akan protes, anak akan langsung mempertanyakan, anak langsung berikan koreksian. Sehingga semua
saya yakin bahwa Allah punya cerita dari setiap apa yang diberikan kepada hambanya, termasuk kita. Paling tidak dengan stay at home, dalam konteks berumah tangga, kita akan terus semakin belajar untuk saling mengerti, saling menerima, saling mengisi, dan seterusnya. Oleh karenanya, semoga kita semua diberikan kekuatan, ya, apapun persoalan, diberikan jalan meskipun kesulitan. Karena sekarang kan PSBB itu, kata kawan, PSBB itu pendapatan sedikit, beban banyak. Kalau saya sering sampaikan, bicara beban, kita ada Tuhan. Kalau bicara masalah, kita punya Allah. Maka semua akan menjadi mudah kalau kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu, nanti banyak bicara karena bukan waktu saya. Saya minggu depan insya Allah akan bersama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farhan, pencerahannya luar biasa. Ini Ustaz Farhan. Insya Allah ya minggu depan mudah-mudahan disambung lagi dengan Ustaz Farhan. Bapak dan Ibu, ini karena waktu yang batasi kita, sehingga kita nggak mungkin melanjutkannya. Insya Allah di minggu depan kita sampaikan. Intinya Bapak dan Ibu, mengolah keluarga sakinah, bagaimana memanage keluarga dengan baik. Apalagi kondisi sekarang COVID-19 ya, kondisi sekarang memang harus di-manage betul keluarga yang baik. Ada satu kata-kata anak-anak, corona memang bahaya, tapi lebih bahaya lagi mamaku. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu mamanya lebih bahaya daripada corona. Jadi itu istilah anak-anak, bagaimana kita bisa memanage keluarga dalam kondisi pandemi sekarang ini sehingga tetap menjadi keluarga sakinah, nyaman dan tentram, dan anak-anak betah di rumah. Barangkali menjadikan keluarganya menjadi sahabat-sahabat Al-Quran di rumah sehingga semuanya nanti akan terkendali. Bapak dan Ibu, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Oh ya? Oh ya. Tadi ada yang sudah request tadi Bu. Allahu Akbar. Masih bisa diperpanjang ya Ustaz dia? Iya Ibu, barangkali mungkin 5 atau 6 menit. Oke, boleh lah. Boleh dikasih apa nih, silakan Bapak dan Ibu, karena sudah jam 6:30 pas. Mas Dandi kalau bisa dikasih waktu 5 menit, oke, kita lanjutkan 5 menit lagi. Bapak WR3, Pak Susianto. Oh subhanallah. Maaf Mas Sus. Silakan Mas Sus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bunda Yuslidan, Bunda Ica, Ibu Ketua PBA, Bu Zurna. Ada beberapa poin Bu yang ingin saya tanyakan. Tadi udah banyak banget, ditambah lagi dengan Ustadz Farhan. Ada satu persoalan Bu, di dalam rumah tangga itu latar belakang budaya Bu. Nah, justru seringkali yang seperti ini menjadi biang perpecahan dalam rumah tangga. Kebiasaan-kebiasaan yang dibawa oleh masing-masing ketika kita terus kemudian dalam sebuah rumah tangga bersama. Misalkan saja orang Bengkulu dapat orang Sunda nih Bu, terus kemudian orang Bengkulu dapat orang Batak. Ini perbedaan latar belakang budaya ini justru seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga. Nah, saya lihat Ibunda Yuslidar, Ibu dari Padang, Ayah Kus dari Jawa. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini bisa ditularkan dengan kami. Kira-kira seperti apa sih sehingga bisa mengelola perbedaan budaya ini menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya menjadi pilar kokoh dalam kehidupan rumah tangga. Begitu juga dengan Ibu Zurna Bengkulu, terus dan Pak Yohalin dari Lintang. Ini kan dua budaya yang sangat bisa menjadi pilar rumah tangga yang kokoh. Nah, saya pikir ini giat-giat seperti inilah Bu yang ingin kami anak-anak muda ini dengar. Waduh. Masih anak muda masuk. Nah, perbedaan ini tidak terus kemudian menjadi biang dari perpecahan sebuah rumah tangga, sehingga rumah tangga itu menjadi samawa yang Terima kasih Bu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Yus langsung ke Bu Yus ini bagaimana aspek budaya ya, termasuk aspek keluarga sakinah Bu Yus ya. Ya, 5 tadi ya terakhir budaya. Silakan Bu Yus. Ya. Terima kasih Ananda Sus. Ini sama sebenarnya dengan Mas Sus dengan Mbak ini ya. Perbedaan budaya, terutama saya, ini jelas beda. Pak Kuswianto dari Jawa, dibesarkan di Jogja dengan kelemah lembutannya, tapi dia juga ada keturunan Jawa Timur. Jadi ketika dia bicara dengan lemah lembut dan lain sebagainya, kalau dia sudah ini keluar juga sekali-sekali Jawa Timurnya, tapi nggak banyak.
Sementara saya dari Sumatera Barat yang bicara apa adanya, bla 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 bla. Nggak ada lagi yang di dalam hati. Pokoknya pecah di mulut itulah. Jadi aman, makanya tenang, badannya gemuk terus walaupun makannya dikit sebenarnya. Karena kita pertama memahami dulu. Kawan saya pernah mengatakan, lemak kau belaki Jawa, segalo aman. Saya bilang, kau salah. Karena tadi sudah saya katakan, dia imam saya. Ada pembagian peran istri. Saya yang ngurusi dia. Kalaupun ada kerjasama, nyapu, ngasuh anak, dan lain sebagainya, itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi peran utama, terutama untuk anak, madrasah, rumah tangga adalah madrasah awal, dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama, itu memang lebih banyak diserahkan ke saya. Beliau tidak akan pernah marah setelah hal-hal yang kita sepakati dilanggar oleh anak, saya marah. Dia diam aja. Jadi memang ada kesepakatan awal itu. Dia kan bicaranya lembut. Anak lebih dengar suara saya yang kencang. Malah pernah kalau saya diem, anak saya guyon-guyon. Kok ibu diem ya, Riko rindu juga dengar suara ibu. Nah, Ananda Susianto, berarti pemahaman awal itu ketika kita sudah satu visi, satu misi, kesepakatan apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita perlihatkan dan contohkan kepada anak, insya Allah aman. Ada satu konsep yang mungkin bagi orang barangkali, terutama bagi kami yang kata Bu Zurna ekonomi kita tidak sama, kepada anak-anak itu kita sepakati dalam keluarga, gaji kita kecil. Zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Dan tidak akan ada istilah hutang untuk konsumtif. Jadi berapapun gaji kita, uang pendapatan kita, itulah yang kita kelola. Ada RAPB, rancangan anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga. 65% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara 25% itu kita siapkan untuk tabungan anak dan untuk ibadah, 10% wajib sedekah. Jadi nabung dan sedekah itu bukan karena berlebih. Alhamdulillah, semua bisa berjalan baik, Allah membantu segalanya. Yang 25% ini, saya mohon maaf, barangkali orang naik haji itu kalau lado rumah, lado kendaraan, lado anak lah tamat segala sekolah, kita enggak. Allah membantu kita. Alhamdulillah 25% untuk kesehatan itu hampir-hampir tidak pernah keluar. 25% tabungan, ibadah dan kesehatan hampir-hampir nggak pernah keluar karena Allah menjaga anak-anak dalam keadaan sehat insya Allah sampai nanti. Nah jadi konsep-konsep seperti ini tidak melihat latar belakang, tapi kesepakatan. Ketika dia lembut, saya juga tahu diri. Ketika saya keras, dia juga tahu. Ya, kalau orang Batak kan, saya sering bilang sama anak-anak saya, merayunya orang Batak nggak sama dengan marahnya orang Jawa. Tapi kita pahami, walaupun orang Batak, orang Padang itu merayu, kencang itulah suaranya. Orang Batak, orang Jawa sebaliknya Masus, apalagi dari Solo dan Jogja, marah gimana pun masih lembut dan senyum. Nggak merasa kita dimarahi, kecuali kita berpikir. Nah, ini saya rasa yang kita pahami sehingga insya Allah selama ini hampir 42 tahun, insya Allah 15 Desember tahun ini kita 42 tahun, aman-aman aja. Nggak pernah belago, nggak pernah. Tapi beradu argumentasi sekali-sekali ada. Namanya juga menyamakan persepsi dan saling mengingatkan kita ini manusia. Nah kembali kepada corona, sama apa yang dikatakan oleh Pak Farhan tadi, rasanya banyak sekali hikmah yang bisa saya peroleh dengan corona ini. Saya dekat dengan cucu saya, udah 40 hari mereka ngungsi ke rumah. Selama kami bergelut berdua aja, kini 8. Banyak hal yang bisa kami lakukan dengan anak cucu.
menuju keluarga sakinah dan memperkuat kesakinahan keluarga tadi. Waktu kita sedikit sekali, saya rasa itu. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik datangnya dari Allah tentunya, yang keliru-keliru dan yang salah-salah itu pasti dari Bu Yus itulah. Memang gaya ngomongnya seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus, jawabannya luar biasa ya Bu Yus ya. Sehingga senyum-senyum termasuk pasti nontonnya ya. Gimana Ustaz Dandi? Mas Dandi udah ya? Atau kita masih ada Bunda Zuna? 1 menit Bun. Nanggapi dari Mas tadi berangkat 1 menit sebelum kita tutup acara ini. Silakan closing ya. Alhamdulillah Bu Yus sudah menyampaikan cukup sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Ananda Susianto. Namun dasarnya walaupun berbeda, ya berbeda suku, daerah dan budaya, dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untuk dirimu pasangan. Nah ini, walaupun ya berbeda suku dan bangsa, tapi Allah sudah menemukan, ya kata pepatah orang, asam di gunung, ikan di laut, Allah ya satukan. Insya Allah. Asal di niat, ya niat awal tadi, ya kita jalani dan Bismillah karena Allah. Maka kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah, ya litaskunu ilaiha itu akan ini. Dan saling pengertian, saling memahami, dan saling ya kebersamaan dan sabar di dalam menghadapi segala hal. Mungkin itu ya, mudah-mudahan kalau itu yang kita terapkan akan terciptalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Bapak Ibu semua yang hadir. Karena waktu yang batasi kita ingin panjang. Sebenarnya banyak undang-undang yang disampaikan. Tapi karena waktu ya, Mas Dandi ya, waktu yang batasi kita sehingga kita cukupkan sekian. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya acara kita tutup, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Mohon pada Ustadz Noverianto MPDI untuk membacakan doa. Kepada Ustadz Nover dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardh wa ja'ala syahra Ramadan syahran 'azima mubarakah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka aghithna aghithna aghithna. Rabbana bimaghfiratika ya Allah, bisirrika ya Allah, ya Jabbar ya Qahhar, ya Ghaniyyun ya Hamid. Kun fayakun ya zal jalali wal ikram. Allahumma bismillahi hamim hamim kaf ha ya ain sad. Bismillah ya Hanan ya Mannan ya Jarimal barakah. Biqudratika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bismikal husna ya azimal muazzim ya karimal mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Ya azza wa jalla birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini yang penuh berkah permulaannya, kesolehan, pertengahannya kemenangan, dan penghabisannya keberhasilan, ampunan dan kebebasan dari api neraka. Wahai Allah, Tuhan kami yang maha kuasa dan penolong, hilangkanlah kesedihan, kesusahan kami, berilah jalan keluar dari segala kesempitan, kemudahan,
dari segala kesulitan dan keselamatan dari segala bencana dan penyakit yang menakutkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah petunjuk serta keberkahan pada kampus kami yang tercinta ini. Berikanlah kejayaan, kelimpahan rezeki dari segala arah, dan yang tentunya yang Engkau kehendaki. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pendengar, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan, Kak.